Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai hak tanggungan kembali, yaitu mengenai hapusnya hak tanggungan. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hak tanggungan itu menjadi hapus. Yang pertama adalah hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya, pada video-video sebelumnya, saya sudah mengemukakan bahwa hak tanggungan itu sifatnya adalah asesor. Karena asesor, maka kalau piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, yaitu perjanjian pokok, sudah berakhir, piutangnya sudah dilunasi, maka perjanjian pokok berakhir. Kalau perjanjian pokok berakhir sebagai perjanjian asesor atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, maka secara otomatis atau demi hukum perjanjian asesornya berakhir pula. Nah, hak tanggungan ini sifatnya asesor, sehingga kalau perjanjian pokoknya berakhir, maka hak tanggungan juga ikut berakhir pula. Kemudian yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Ini harus ada pernyataan secara tertulis dari pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan ini merupakan hak jaminan, jadi merupakan hak. Namanya hak, maka bisa digunakan oleh pemegang hak tersebut, bisa juga tidak digunakan, bisa dilepaskan. Nah, dalam hal ini, hak tanggungan itu bisa dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan. Kalau pemegang hak tanggungan membuat suatu pernyataan tertulis bahwa dia melepaskan hak tanggungan tersebut, maka hak tanggungan menjadi berakhir. Selanjutnya adalah pembersihan hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan ini menyebabkan hapusnya hak tanggungan. Jadi hapusnya hak tanggungan karena pembersihan ini berdasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Karena adanya permohonan dari pembeli hak atas tanah, baik dalam perjanjian, dalam pembelian secara sukarela maupun dalam pelelangan umum. Ya. Pembersihan ini berdasarkan perjanjian hak tanggungan itu di dalam akta pemberian hak tanggungan. Jadi dalam akta pemberian hak tanggungan itu sudah disebutkan mengenai pembersihan hak tanggungan ini. Kemudian selanjutnya, dalam pasal 19 Undang-Undang Hak Tanggungan, pembeli objek hak tanggungan meminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya tersebut dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Jadi, di sini ada kemungkinan bahwa seseorang itu membeli objek hak tanggungan. Kalau debitur prestasi, kemudian hak tanggungan itu dijual, baik dalam pelelangan umum maupun dalam jual beli secara sukarela, ada kemungkinan bahwa harga pembelian ini lebih kecil daripada utang debitur. Nah, dalam hal ini si pembeli objek hak tanggungan tadi ya, bisa meminta supaya dibersihkan dari beban hak tanggungan. Tanah yang dibelinya dibersihkan dari beban hak tanggungan. Nah, ini maka hak tanggungan berakhir. Kemudian hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Ada kemungkinan bahwa hak atas tanah itu berakhir atau hapus masa berlakunya. Misalnya, objek hak tanggungan berupa tanah HGB, hak guna bangunan. Nah, ini ada jangka waktu berlakunya HGB. Kemudian jangka waktu berlaku HGB ini kalau berakhir dan tidak ada perpanjangan, maka di sini sudah hapus HGB-nya. Kalau hapus, maka objek hak tanggungan sudah tidak ada lagi. Kalau objek hak tanggungan tidak ada lagi, maka di sini hapuslah hak tanggungan yang bersangkutan. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya objek hak tanggungan itu hapus, maka di sini hapuslah hak tanggungan. Bagaimana dengan utang debitur kalau belum berakhir? Maka di sini debitur tetap utang kepada kreditur. Namun sudah tidak ada lagi jaminan khusus bagi kreditur di sini. Tidak ada jaminan berupa jaminan kebendaan karena hak tanggungan sudah berakhir.
Sehingga dalam hal ini, kedudukan kreditor tidak lagi sebagai kreditor preferen, tetapi sebagai kreditor konkuren. Nah, demikianlah mengenai hapusnya hak tanggungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, share kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.